Abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Udah subscribe belum? Subscribe dulu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rusidin Channel. Nah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan juga silahkan di like video ini dan silahkan komentar di kolom komentar, tentunya komentar yang menarik dan juga bisa membangun channel ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang pinjaman online ya. Khususnya kita akan membahas tentang 3 resiko yang akan dihadapi oleh debitur atau peminjam jika tidak mampu membayar dari cicilan atau membayar dari pinjaman online tersebut. Teman-teman semua ya, kemajuan teknologi turut membantu segala kebutuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, termasuk finansial. Bukan hanya bank digital saja yang berkembang pesat, layanan peminjaman uang dan juga industri fintech lending pun semakin banyak juga di kalangan masyarakat ya. Adanya fintech lending ini ya di tangan masyarakat menjadi opsi baru lagi bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Persyaratan yang untuk meminjam pun dibuat lebih mudah. Nah, ini merupakan kelebihan dari pinjaman online ya, dibandingkan dengan pinjaman ke bank ataupun ke koperasi. Bahkan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Hanya menunggu kurang lebih 24 jam saja, ya tentunya pinjaman tersebut sudah bisa diterima oleh debiturnya atau peminjamnya. Kelebihan ini yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan juga semakin digandrungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai kalangan. Namun, semua kemudahan ini juga memiliki resiko jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana oleh debiturnya atau para nasabahnya. Untuk terhindar dari ancaman gagal bayar, masyarakat harus bijaksana dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan produk pinjaman termasuk dari pinjaman online. Ini perlu dilakukan agar keuangan tidak terlalu berlebihan ya. Jadi teman-teman semua yang meminjam melalui pinjaman online ataupun pinjaman konvensional ini harus menggunakan pinjaman tersebut sebijak mungkin ya, supaya nantinya tidak terjadi gagal bayar. Idealnya jumlah cicilan dari seluruh pinjaman yang dimiliki tidak lebih dari 30% gaji bulanan Anda. Jika misalnya teman-teman memiliki gaji 1 bulan 1 juta per bulan ya, jangan sampai cicilan itu melebihi dari 30% ya dari gaji Anda. Misal jangan sampai lebih dari Rp300.000 cicilan per bulannya. Ini supaya mengurangi resiko gagal bayar nanti ke depannya ya. Pasalnya dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan juga tenor cicilan yang lebih ringkas ya. Jadi suku bunga yang lebih tinggi dan juga cicilan yang lebih ringkas atau lebih cepat ya. Hal ini tentu beresiko membuat debitur atau peminjam online untuk terjebak jeratan uang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Selain itu, cara penagihan utang kepada debitur yang menunggak pun meresahkan. Ada yang menggunakan ancaman hingga menyebarkan data pribadi. Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang terjerat dalam pusaran pinjaman online ini dan sulit juga melepaskan diri dari pusaran pinjaman online ini. Bagi teman-teman semua yang sudah terlanjur mengambil pinjaman online ya dan masih ya memiliki cicilan yang tertunda atau pembayaran yang tertunda ya, teman-teman harus memikirkan resiko jika teman-teman gagal bayar nantinya. Ada setidaknya 3 resiko besar yang teman-teman akan hadapi jika teman-teman gagal bayar atau tidak mampu membayar cicilan per bulannya dari peminjaman online ini. Yang pertama yaitu adalah masuk dalam blacklist SLIK OJK.
Nah, setiap kali pengajuan pinjaman online, Anda pasti akan diminta untuk memberikan dokumen-dokumen atau data pribadi seperti syarat KTP, KK, NPWP, ya, daftar kontak. Ya, ketika teman-teman mendownload aplikasi pinjaman online, tentunya nanti akan diminta apakah aplikasi ini diizinkan untuk mengakses kontak Anda, data pribadi Anda. Tentunya teman-teman yang ingin menggunakan ya pastinya harus mau tidak mau harus mengizinkan. Nah, ini ini yang dijadikan yang dijadikan senjata bagi para debt collector untuk nantinya bisa menagih hutang kepada teman-teman semua, ya. Nah, kemudian akun internet juga bisa menjadi salah satu syarat yang diminta oleh para peminjam online tersebut. Nah, walaupun sederhana, adanya syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech bisa mengetahui identitas diri nasabah seperti nama lengkap, alamat, kemudian pekerjaan, alamat kantor, nomor HP teman, dan lain sebagainya. Jika sampai tidak mampu membayar cicilan pinjaman online, ya Anda harus bersiap menerima konsekuensi berupa ya data pribadi Anda bisa disebarluaskan, kemudian data pribadi Anda bisa dilaporkan ke OJK jika memang aplikasi ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dan juga teman-teman yang gagal membayar, ya nanti ketika data pribadi teman-teman ini disampaikan kepada OJK, dan teman-teman semua nantinya akan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman dari seluruh lembaga yang ada di Indonesia ini, ya tentunya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini jangan dianggap remeh ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua nanti kalau yang gagal membayar dan nantinya sudah dilaporkan data Anda ke OJK, nantinya teman-teman tidak akan bisa lagi meminjam di di lembaga seperti koperasi, kemudian bank, kemudian pinjaman online lainnya, karena data teman-teman ini sudah masuk ke dalam daftar hitam di Otoritas Jasa Keuangan karena teman-teman semua gagal membayar cicilan dari pinjaman online tersebut. Nah, kalau hal ini sampai terjadi saat mengalami masalah keuangan yang pelik di kemudian hari, ya teman-teman semua tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk bangkit, ya tidak akan bisa lagi untuk meminjam uang kemanapun, ya ke lembaga resmi di pemerintah ini, ya seperti koperasi, pegadaian, kemudian pinjaman online yang terdaftar, ya kemudian bank dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi risiko bagi teman-teman semua yang sudah meminjam di pinjaman online dan gagal membayar. Kemudian ada risiko yang kedua jika teman-teman ini gagal membayar di pinjaman online. Yang risiko kedua yaitu adalah denda serta beban bunga yang terus menumpuk, ya. Ini tentunya menjadi risiko yang paling besar ya bagi teman-teman semua yang gagal bayar. Sudah menjadi rahasia umum jika teman-teman semua harus membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat pada waktunya. Dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online, beban denda ini akan terus berlangsung, ya. Beban denda atau karena terlambat membayar ini akan terus berlangsung dan secara akumulatif membuat utang Anda akan semakin menumpuk, ya. Misalnya utang Anda cuma 1 juta karena Anda tidak mampu membayar atau ada keterlambatan membayar, tentunya bunga Anda akan terus meningkat, ya, sehingga nanti lama-kelamaan ini akan bisa jadi lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, kita pun pernah mendengar ya berita di media sosial ada seorang ibu rumah tangga yang ini hanya meminjamnya 20 juta, tetapi karena telat membayar atau tidak mampu membayar, ini sampai dengan miliaran rupiah, ya. Tentunya ini menjadi risiko yang paling besar yang akan dihadapi oleh teman-teman jika gagal bayar nantinya. Apalagi jika teman-teman menggunakan aplikasi online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, banyak sekali masyarakat sekarang ini terjebak di pinjaman online ilegal, sehingga ketika proses peminjaman itu tidak memikirkan bunga yang akan dibayarnya nanti, sehingga ini para
pemberi pinjaman atau pinjaman online ini sesuka hati saja ini menaikkan bunga. Ada yang bunganya 20%, 30%, 50% dan sebagainya. Ini suka-suka mereka aja karena mereka ini tidak masuk ke dalam daftar resmi dari otoritas jasa keuangan. Dan tentunya teman-teman ya, meskipun itu aplikasi ilegal ataupun aplikasi ilegal ya resmi, ya diusahakan teman-teman ini untuk bisa menghindari dari pinjaman online ini ya. Jadi teman-teman yang menggunakan jasa aplikasi pinjaman online ini sebelum meminjam ya mohon diperhitungkan secara matang, mohon dipikirkan dulu ya apa resiko nanti ke depan jika teman-teman gagal bayar ya. Nah, kemudian resiko yang ketiga ya, jika teman-teman gagal bayar di pinjaman online, resiko yang ketiga yaitu adalah kejaran debt collector yang meresahkan dan juga mengganggu kehidupan pribadi teman-teman. Nah, tadinya saya sudah menyebutkan ya, biasanya ini kalau peminjaman online, teman-teman harus minimal ini mengajukan data pribadi seperti KTP, di mana dalam KTP tersebut sudah tertera NIK, alamat, kemudian RT RW ya, kemudian data pribadi lainnya, sehingga para pinjaman online ini sangat mudah sekali untuk melacak data pribadi teman-teman semua. Ya, tentunya bisa meneror melalui teman-teman kalian, kemudian bisa meneror melalui teman dekat, orang tua, kemudian teman kantor dan lain sebagainya, karena data pribadi Anda sudah dimiliki oleh para peminjam atau pinjaman online ini. Nah, ini merupakan resiko yang harus teman-teman hadapi ketika teman-teman ini ingin menggunakan jasa pinjaman online. Dan tentunya 3 resiko ini harus teman-teman pikirkan dulu, timbang dulu sebelum melakukan pinjaman di aplikasi online, baik ilegal ataupun yang terdaftar secara resmi di otoritas jasa keuangan. Oke, itu saja informasi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon sekali lagi dipertimbangkan secara matang jika teman-teman semua ingin menggunakan jasa aplikasi pinjaman online ya. Kalau bisa, kalaupun memang tidak bisa lagi dihindari ya, pastikan cicilan yang akan Anda bayar setiap bulannya ini tidak melebihi dari 30% gaji bulanan Anda. Misal gaji bulanan Anda itu 1 juta setiap bulan, jangan sampai cicilan dari pinjaman online ini melebihi dari 30% atau Rp300.000 per bulannya ya, supaya ini bisa terhindar dari resiko-resiko gagal bayar ini. Oke teman-teman semua, itu saja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga silakan di-share ke teman-teman lainnya supaya tidak ada lagi masyarakat yang terjerat dari keresahan pinjol atau pinjaman online ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.